Kita mau lanjut ini materinya mengenai metodologi penelitian. Namun sebelum ke situ saya akan juga memberikan beberapa pembahasan singkat ya. Dan mungkin juga Bapak Ibu tidak dapatkan di video atau di buku, karena ini menyangkut apa yang sudah pernah saya alami atau apa yang berdasarkan hasil pengalaman ya, atau apa yang kita dapatkan masing-masing. Biasanya setiap orang itu punya pengalaman ya, beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi saya memperhatikan yang cepat itu memang punya strategi, punya cara. Yang lambat juga itu biasanya juga punya masalah, punya problem. Tidak ada bilang kebetulan cepat, kebetulan lambat, tidak ada itu. Itu sesuai dengan memang upaya, kerja keras, strategi kita, usaha kita, insya Allah itu sesuai dengan hasil. Tidak ada bilang ini diberikan kemudahan, tidak. Semuanya itu mengalami satu kesulitan, ya. Bahkan dulu kita bercanda-canda dulu waktu S3 juga bahwa tidak afdol itu kita selesai sebelum masuk rumah sakit atau masuk UGD. Hampir semua teman sakit, Bu. Jadi kalau cuma sakit biasa itu biasa, tapi kalau UGD itu baru sesuai itu. Iya. Walaupun saya juga tidak pernah sampai sakit, tapi namanya kita mental breakdown itu juga saya rasakan. Cuma saya memang punya prinsip itu, Pak. Setelah kita berusaha, kerja keras maksimal, kita serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi saya tidak pusing lagi. Iya. Jadi kalau sudah mau berusaha, sudah nih. Mau apa paling terjadi saya tidak peduli lagi. Nah ada memang teman itu ambil di hati. Masa kita sudah kerja keras, masa sudah begini baru kita kasih begini. Sudah tambah jatuh, tambah stres. Jadi Bapak Ibu sebenarnya S3 itu saya bisa sebut 70 atau 80% itu non akademik atau non teknis. Ingat ini. Bisa sebut 70 atau 80% non teknis atau non akademik. Jadi kalau Bapak hanya mengandalkan kecerdasan teknikal, hard skill, Bapak bisa stres. Karena memang kuliah itu sebenarnya ini pengalaman saya. Kuliah yang sebenarnya itu di S3, kemampuan kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara kita sendiri, dengan pendekatan yang kita lakukan, seni menyelesaikan masalah itu. Yang mungkin kita punya masalah itu melebihi kemampuan kita. Kalau kita mampu melewati itu, Pak, Bu, itulah sebenarnya membuat kita doktor. Yang membuat kita doktor itu, kalau kita dimarah-marahi sama promotor, sudah bikin disertasi begini baru suruh rombak lagi semua, itu yang membuat kita dokter, Pak. Ya. Kita sudah urus jadwal selama 1 bulan, tiba-tiba pas kita mau ujian ditunda sampai tidak tentu waktunya, itu yang membuat kita dokter. Ya, jadi sebenarnya itu S3 lebih banyak kita menghadapi itu problem-problem mental, emosional, problem-problem non teknis, non akademik. Karena pada dasarnya kita semua ini sudah punya kemampuan akademik, Pak. Iya. Pada dasarnya tidak mungkin kita lanjut S3 ini kalau punya kita kecerdasan dan punya kemampuan akademik itu tidak ada tuh di bawah rata-rata, enggak. Kalau tidak mampu, apalagi kalau ada seleksi, apalagi kalau memang ada proses masuk. Walaupun tidak ada proses masuk, semua orang yang masuk mendaftar dan kuliah itu sangat S3 itu sudah punya kemampuan akademik. Cuma mungkin belum tertata, belum terarah. Nah yang mau disesuaikan ini kita punya psikologi, kita punya adaptasi, penyesuaian. Ya, ini penting sekali nih Pak, supaya Bapak jangan baper gitu ya. Jangan juga santai, jangan juga terlalu santai juga.
Ya, jangan terlalu santai, jangan terlalu serius. Jangan terlalu tegang, terlalu serius juga. Jangan terlalu tegang. Iya. Pokoknya enjoy saja. Enjoy, tapi dalam enjoy itu kita bersungguh-sungguh. Ya, konteksnya serius. Iya. Nah, Bapak Ibu, itulah nanti yang akan Bapak Ibu banyak hadapi, ya, problema-problema non akademik itu, problema-problema non teknis. Karena S3 itu kan tujuannya sebenarnya pembelajaran itu bagaimana kita menemukan satu ide-ide, konsep-konsep baru, novelty, itu yang membuat kita doktor. Jadi kalau kita belajar hanya sesuai dengan apa yang diberikan, sesuai dengan materi, sesuai konsep, itu tidak membuat loncatan berpikir kita itu meningkat. Ya, justru kalau kita banyak menghadapi masalah-masalah non akademik yang tidak diajarkan di kelas, di situ kita punya lompatan-lompatan berpikir akan naik. Kreativitas, inovasi, kesabaran, kesungguhan, di situ nanti naik. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua itu secara umum ya, bagaimana menghadapi secara umum kondisi perkuliahan ini. Kemudian yang kedua, metodologi penelitian, saya menganggap itu memberi kontribusi sekitar 70% kecepatan atau kelambatan penyelesaian kita, Pak. Ya. Jadi saya melihat kontribusi metodologi itu bisa sampai 70%. Karena itu mata kuliah ini Bapak Ibu bukan hanya penting, karena ini memang Bapak Ibu harus melewati mata kuliah ini, tapi apa yang nanti dijelaskan dalam mata kuliah ini juga penting untuk mempersiapkan Bapak Ibu nanti sebagai seorang ilmuwan. Jadi prinsip-prinsip yang kita peroleh nanti dalam mata kuliah ini itu nanti Bapak Ibu juga pakai pada saat Bapak Ibu sampai selesai, sampai nanti kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Cara-cara berpikir ilmiah itu tadi, cara berpikir produktif, kreatif, inovatif, ya, itu tetap kita pakai nanti seterusnya. Jadi dua target kita di sini. Pertama, bagaimana Bapak Ibu lulus mata kuliah ini, lulus mengikuti perkuliahan di sini, artinya nanti bisa menyelesaikan proses akademik di UIN, S3 UIN, dan nanti setelah Bapak betul-betul menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang doktor, cara berpikir ilmiah, kemampuan intelektual itu sudah kita miliki. Beda, udah beda. Kalau ada yang sudah doktor masih sama dengan waktunya S2, tidak ada apa itu, Pak. Dia tidak dapat itu ruhnya itu. Iya. Dan yang menentukan itu tadi, Pak, kemampuan kita menyelesaikan masalah-masalah secara kreatif, kemampuan kita menyelesaikan masalah-masalah secara cepat, efektif, dengan metode kita, dengan strategi pendekatan kita, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terwujud tanpa melanggar, tanpa menabrak aturan-aturan atau tanpa menabrak etika yang seharusnya kita ikuti, tapi kita bisa capai tujuan kita itu dengan tetap cepat, efektif. Itulah yang membuat kita doktor, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu satu harapan, ya. Jadi jangan terlalu pikir juga, wah ini banyak mau dipelajari. Sebenarnya itu akan kita dapatkan nanti, learning by doing.